mengumpulkan hasil Rukyatul Hilal atau pemantauan bulan di 70 titik seluruh Indonesia. Hasil pemantauan menyatakan hilal tidak terlihat. Dengan keluarnya keputusan pemerintah ini, Idul Adha tahun ini berlangsung tidak serentak. Sebelumnya, salah satu ormas Islam mengeluarkan maklumat dan menetapkan Idul Adha jatuh pada Sabtu 4 Oktober 2014. Lalu bagaimana dengan puasa Arafah yang seharusnya dilakukan pada hari Arafah? Karena dengan ketetapan pemerintah ini berarti puasa Arafah tidak bersamaan dengan hari wukuf di Arafah. Ini adalah perbedaan cara menentukan. Sebenarnya, kasus semacam ini sudah ada sejak lama, dan para generasi pendahulu kita sudah memberikan contoh yang baik dalam menyikapi perbedaan ini. Maka kita semestinya bersikap legowo dan lapang dada menghargai perbedaan yang terjadi. Namun, mengedepankan persatuan dalam masalah ini itu lebih baik. Landasannya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Puasa kalian ditetapkan tatkala mayoritas kalian berpuasa. Hari Raya Idul Fitri ditetapkan tatkala mayoritas kalian berhari raya. Dan Idul Adha ditetapkan tatkala mayoritas kalian beridul adha. Hadits riwayat Tirmizi. Imam Tirmizi ketika menyebutkan hadis ini berkata, para ulama menafsirkan bahwa hadis ini yang dimaksud adalah berpuasa dan berhari raya bersama al-jamaah dan mayoritas manusia. Artinya berpuasa dengan pemerintah atau ulil amri. Hadis di atas menunjukkan bahwa berpuasalah dan berhari rayalah bersama pemerintah. Kalau ketetapan pemerintah berbeda dengan wukuf di Arafah, tetap ketetapan pemerintah yang diikuti. Permasalahan ini adalah turunan dari perselisihan ulama, apakah hilal untuk seluruh dunia itu satu, ataukah berbeda-beda mengikuti perbedaan daerah. Misalnya, di Makkah terlihat hilal, sehingga hari ini adalah tanggal 9 Zulhijjah. Sedangkan di negara lain, hilal Zulhijjah telah terlihat sehari sebelum ru'yah Makkah, sehingga tanggal 9 Zulhijjah di Makkah adalah tanggal 10 Zulhijjah di negara tersebut. Tidak boleh bagi penduduk negara tersebut untuk berpuasa Arafah pada hari ini, karena hari ini adalah hari Idul Adha di negara mereka. Demikian pula jika kemunculan hilal Zulhijjah di negara itu selang 1 hari setelah ru'yah di Makkah, sehingga tanggal 9 Zulhijjah di Makkah itu baru tanggal 8 Zulhijjah di negara tersebut. Penduduk negara tersebut berpuasa Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah menurut mereka, meski hari tersebut bertepatan dengan tanggal 10 Zulhijjah di Makkah. Maka hendaknya mengikuti hilal negara masing-masing, karena Nabi SAW bersabda, jika kalian melihat hilal Ramadan, hendaklah kalian berpuasa, dan jika kalian melihat hilal Syawal, hendaknya kalian berhari raya. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Orang-orang yang di daerah mereka hilal tidak terlihat, maka mereka tidak termasuk orang yang melihatnya. Sebagaimana manusia bersepakat bahwa terbitnya fajar serta tenggelamnya matahari itu mengikuti daerahnya masing-masing. Demikian pula penetapan bulan itu sebagaimana penetapan waktu harian, yaitu mengikuti daerahnya masing-masing. Makna terpenting dari perayaan Idul Adha dan berkurban adalah implementasi keimanan dalam mengerjakan perintah serta upaya mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih hewan ternak terbaik dan mengeluarkan harta yang secara fitrah amat dicintai dan dijaga oleh jiwa. Dan wukufnya para jamaah haji di Arafah adalah implementasi keimanan mereka sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat ke-198. Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia, rezeki, hasil perniagaan dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari Arafah, berzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram.
Kita berkurban dan jamaah haji melakukan wukuf di Arafah dilandasi dengan niat untuk menjalankan perintah Allah demi meraih ridha dan ampunannya. Permasalahan waktu adalah amanah yang menjadi beban pemerintah untuk menetapkannya sesuai dengan kapasitasnya sebagai pemimpin umat. Semoga ibadah kurban dan haji di tahun ini sesuai dengan tujuannya, yaitu mendekatkan para insan dengan Rabb-Nya. Semoga ibadah kurban dan wukuf para jamaah haji di Arafah diterima. Amin, Allahumma amin. Pengaruh perkembangan teknologi, khususnya jaringan telekomunikasi, secara perlahan namun pasti mulai berimbas pada pelaksanaan ibadah tak terkecuali di musim haji. Teknologi informasi memudahkan penyelenggara haji untuk berkoordinasi melayani jamaah. Panduan kepada jamaah lebih terarah dan terkoordinasi karena arus informasi lebih cepat sampai dan disiarkan. Canggihnya teknologi penyiaran memungkinkan adanya siaran langsung salat berjamaah dari Masjidil Haram di kota Mekah. Bahkan dari rumah kita bisa menyaksikan siaran 24 jam dari Masjidil Haram. Meski hanya lewat layar televisi, kerinduan untuk beribadah di tanah suci bisa sedikit terobati. Masyarakat Indonesia yang kebetulan orang tua atau sanak saudaranya di tahun ini berkesempatan melaksanakan ibadah haji, juga dengan mudahnya mendapatkan kabar dan berita yang disediakan oleh jajaran redaksi dari media massa dan jaringan sosial media yang memungkinkan seseorang untuk mengunggah foto dan videonya secara langsung, juga dimanfaatkan para jamaah haji untuk mengabarkan keadaannya selama beribadah. Belakangan ini, ada fenomena beberapa jamaah haji dan umrah yang mengabadikan foto dirinya di depan Ka'bah. Mungkin dalam bahasa populer, hal ini disebut sebagai selfie di sela-sela ibadah. Kita sebagai manusia biasa tentu tidak memiliki kekuatan dan kewenangan untuk melarang dan menetapkan hukum halal atau haram atas perbuatan tersebut. Tapi sebagai sesama muslim, kita mungkin bisa memberikan pengertian dengan dasar sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, ini adalah amalan haji yang tidak ada riya dan sum'ah di dalamnya. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bisa dijadikan pengingat kita bahwa ibadah haji membuka kemungkinan terjadinya riya dan sum'ah. Riya secara sederhana diartikan sebagai pelaksanaan ibadah bukan karena Allah, tetapi lebih pada orientasi dunia. Sedangkan sum'ah adalah sikap dari seorang muslim untuk membicarakan amalan-amalan soleh yang dilakukannya. Tapi sekali lagi, kita tak punya kekuasaan apapun dan kekuatan apapun ketika melihat fenomena para jamaah haji atau umrah yang melaksanakan foto selfie di sela-sela ibadahnya. Nasihat hendaknya diiringi sikap tawadhu, mengingatkan atau menasihati orang-orang terdekat agar terhindar dari kesia-siaan atas amalan ibadah yang mereka selenggarakan dan lakukan. Nasihat dan masukan diniatkan karena rasa sayang kepada orang terdekat, di mana kita tak ingin kesempurnaan ibadah harus terhempas karena perilaku dan perbuatan yang sedang populer. Bagaimanapun, ukuran seseorang melakukan riya dan sum'ah hanya Allah Ta'ala saja yang mampu menetapkannya. Andaikan kita melihat di jaringan media sosial ada orang yang melakukan selfie di depan Ka'bah, jangan biarkan pahala atas amalan ibadah kita hangus terbakar karena api prasangka buruk atau su'udzon. Lebih bijak jika kita berhusnuzon kepada mereka. Mungkin selfie itu tidak ditujukan kepada khalayak ramai, tapi sebagai penunjukan bukti bahwa sang jamaah dalam kondisi sehat walafiat di tanah suci, sehingga menghapus kekhawatiran pada keluarga yang ditinggalkan. Bisa jadi dari selfie mereka adalah dorongan bagi saudara-saudara sesama muslim untuk bersegera berhaji dan berumrah. Masih berbicara mengenai Ka'bah, kita berlanjut kepada sebuah sunnah atasnya.
Hajar Aswad sungguh akan datang pada hari kiamat. Ia mempunyai dua mata untuk melihat dan lidah untuk berbicara, serta bersaksi atas orang yang mengusap atau menciumnya dengan benar. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di musim haji seperti saat ini adalah masa puncak kepadatan jamaah di Masjidil Haram. Maka mendekatkan diri ke Ka'bah untuk melakukan ibadah sunnah berupa mencium atau mengusap Hajar Aswad adalah sesuatu yang berat, meski tak berarti mustahil dilakukan. Banyaknya jamaah yang ingin mendapatkan keutamaan sesuai sunnah Rasulullah ini akhirnya menimbulkan dampak bagi para jamaah wanita. Kondisi menuju Hajar Aswad yang berdesak-desakan membuat wanita harus terlindungi. Untuk itu wanita hendaknya didampingi mahramnya. Yang jelas, jangan sampai jamaah wanita harus terlibat dalam himpitan dan desak-desakan dengan cara menyingkirkan hingga menyakiti jamaah lain. Padahal dalam Islam, menjaga diri agar tak menyakiti sesama muslim adalah wajib. Wallahu a'lam bis-shawab. Di tanah air ada beberapa adat yang bisa diselenggarakan ketika seseorang sedang melaksanakan ibadah haji. Salah satunya adalah rutinitas pengajian setiap malam Jumat yang diadakan oleh keluarga yang ditinggalkan oleh jamaah haji. Pengajian ini rutin diselenggarakan secara terus-menerus sampai sang jamaah kembali tiba di tanah air. Penyelenggaraan pengajian adalah sesuatu yang baik. Namun hendaknya penyelenggaraan pengajian ini didasari pada sikap ikhlas untuk bersama-sama membaca dan mempelajari kandungan isi Al-Quran. Pengajian di malam apapun adalah sebuah langkah manusia untuk mendapatkan pedoman dan petunjuk arah kehidupan. Tapi, jika penyelenggaraan pengajian setiap malam Jumat ini adalah sesuatu yang seolah diwajibkan atau diharuskan, ada kiranya kita mencari dulu dalil atasnya. Dan sepanjang pengetahuan kami, perbuatan yang mengharuskan untuk mengadakan pengajian setiap malam Jumat selama anggota keluarga melaksanakan ibadah haji tidak dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikerjakan oleh para sahabat-sahabat beliau. Bahkan bisa jadi amalan yang seharusnya menjadi ibadah malah tertolak karena tak sesuai dengan teladan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa beramal dengan suatu amalan yang tidak ada asalnya dari kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Demi menghindari tertolaknya amalan ibadah karena tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, maka lebih baik jika keluarga yang ditinggalkan tidak mewajibkan apa yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Menyelenggarakan pengajian secara berjamaah adalah sebuah keutamaan. Tapi, jangan sampai kita mengerjakannya karena menganggap hal ini wajib. Niat kita mengadakan pengajian seharusnya terletak pada tujuan untuk mendalami dan mentadabburi isi Al-Quran. Pemirsa, jika ada anggota keluarga yang sedang melaksanakan ibadah haji, tidak ada larangan untuk menggelar pengajian. Namun harus dijaga betul bahwa hal ini semata-mata dilakukan sebagai bagian dari keimanan terhadap kitab suci Al-Quran. Jangan sampai kita terjebak pada pengharusan pengajian setiap malam Jumat yang wajib diadakan ketika orang tua, suami, istri, saudara, dan keluarga sedang berhaji. Di kalangan kaum muslimin terdapat pendapat umum yang menyebutkan bahwa apabila hari Arafah jatuh pada hari Jumat, maka ibadah haji mereka bertepatan dengan Haji Akbar. Dan tahun ini, hari Arafah jatuh pada hari Jumat. Banyak orang meyakini bahwa keutamaan Haji Akbar sama dengan 72 haji. Istilah Haji Akbar sebenarnya berawal dari Al-Quran Surat At-Taubah ayat 3. Dan inilah suatu permakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrikin. Kemudian jika kamu kaum musyrikin bertaubat, maka bertaubat itu lebih baik bagimu. Dan jika kamu berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kamu tidak dapat melemahkan Allah.
dan beritakanlah kepada orang-orang kafir bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Jika kita merujuk pada surat ini, maka Haji Akbar adalah haji terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tahun ke-10 Hijriah. Memang saat itu hari Arafah jatuh pada hari Jumat, sehingga tidak terlalu salah menganalogikan saat itu dengan saat ini, apalagi faktor dan unsurnya sama. Namun lebih dari itu, substansi Haji Akbar sebenarnya adalah tidak diperkenankan lagi kaum musyrikin melakukan tawaf di Masjidil Haram setelah tahun ke-9 Hijriah. Kedua, diturunkannya wahyu terakhir Al-Quran yang berarti telah sempurnanya ajaran Islam. Istilah Haji Akbar dan Asgar sendiri berbeda-beda di kalangan ulama tafsir. Ada riwayat yang menyebutkan Haji Akbar adalah hari ke-10 Zulhijjah atau Yaum An-Nahar, karena pada hari tersebut pelaksanaan ibadah haji telah dilakukan dengan sempurna. Sementara Haji Asgar menurut jumhur ulama, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, bisa berarti hari Arafah atau 9 Zulhijjah dan bisa pula berarti ibadah umrah. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa hari Arafah dan Nahar atau 9 Zulhijjah merupakan hari terbaik sepanjang tahun, semisal malam terbaik di malam Jumat dan Lailatul Qadar. Sedangkan Jumat adalah hari terbaik dalam hitungan satu pekan. Jika dua keutamaan hari tersebut bertemu dan menyatu, maka tidak dapat dipungkiri akan melahirkan keutamaan baru yang besar dan dahsyat. Di antaranya, bertemunya dua waktu yang mustajab, bertemunya dua hari raya mingguan dan tahunan, bertepatan dengan penghapusan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa jamaah haji. Sehingga tidak ada yang salah dalam memanfaatkan bertemunya dua momentum akbar dan istimewa tersebut untuk meninggikan kualitas ibadah yang kita lakukan. Yang penting untuk diluruskan adalah bahwa anggapan jika Arafah tepat hari Jumat berarti Haji Akbar ini dibangun atas dasar qiyas atau logika, bukan berdasar pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pasti, seluruh jamaah haji datang ke tanah suci tiada lain, hanya beribadah kepada Allah semata. Tidak ada yang diharapkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, setiap jamaah haji hendaknya selalu memperhatikan apa yang dilakukan selama di tanah suci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Trans 7 yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah haji merupakan ibadah yang agung yang menjanjikan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang berhaji dengan ikhlas, maka dia akan dibersihkan dosa-dosanya sebagaimana baru dilahirkan dari ibunya. Oleh karenanya, seorang yang sedang berhaji jangan sampai mengotori niatnya dengan niat-niat yang rendah, niat-niat yang buruk. Hendaknya dia ikhlaskan niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah jemaah haji disebut sebagai tamu-tamu Allah? Dia telah memenuhi panggilan Allah tatkala Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk mengundang seluruh kaum muslimin untuk berhaji. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa adzin fin nasi bil haji ya'tuka rijalan." Berilah pengumuman kepada orang-orang untuk berhaji, maka niscaya mereka akan datang. Maka datanglah jemaah haji dengan mengatakan, "Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik." Wahai Allah, sungguhnya kami datang memenuhi panggilanmu. Kami datang memenuhi panggilanmu. Tidak ada syarikat bagi engkau. Oleh karenanya, kemuliaan haji ya sebagai tamu Allah janganlah dikotori dengan niat-niat yang buruk, seperti niat hanya sekedar untuk dipanggil berhaji atau niat supaya disanjung oleh masyarakat atau dihormati oleh masyarakat. Ikhlaskan niat Anda, maka niscaya haji Anda akan mabrur dan Anda akan bersih dari dosa-dosa Anda selama ini, karena Anda telah datang sebagai tamu panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tamu istimewa yang akan diberi ganjaran istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah pemirsa, inilah akhir kebersamaan kita. Semoga tayangan kami hari ini mampu melengkapi wawasan Islami Anda, sehingga jalan kehidupan Anda sesuai dengan prinsip Al-Quran dan hadis menjadi semakin terang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.